surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon padanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu itu seperti aku telah mengasihani kamu? Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu merayakan Isa Hamasiah. Sekali bahwa sekarang agak banyak yang datang. Mbak Arini yang dari Nganjuk datang, Pak Chandra yang dari Bojonegoro datang, terus juga Mas Yus Narti datang dari Bali. Ini adalah merupakan kebanggaan tersendiri untuk mengkaji keilmuan atau kerohanian ortodoks. Saudara, di dalam kehidupan orang Kristen, kalbu itu perlu ditata. Kalbu itu perlu dibersihkan. Dan pikiran harus bening. Tanpa ada penataan kalbu dan pikiran bening, kita tidaklah mungkin dapat mencapai ranah ilahi. Karena ranah ilahi itu perlu dengan adanya kesucian, kesempurnaan, dan kebersihan kalbu. Sehingga tidaklah terbesit di dalam pikiran manusia untuk membanggakan diri dan mengutamakan diri sendiri. Nah, mengapa demikian? Karena justru orang yang mengutamakan diri sendiri, mengabaikan yang lain, bukan ditinggikan oleh Allah, bukan disanjung oleh Allah, tetapi justru akan direndahkan dan tidak dianggap oleh Allah. Jadi kalau demikian jelas bahwa kerendah hatian itu perlu, yang disertai rasa kasih terhadap Allah yang maha tinggi, maha agung, dan maha mulia. Karena itulah ketika ada dua pertanyaan dari murid Yohanes, dari para rasul, Yakobus dan Yohanes, ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Allah. Kalau Allah itu datang, kalau mereka naik ke sana, ini adalah menunjuk pada artian bahwa dua murid ini tidak mengerti apa yang diminta. Dua murid ini tidak paham bahwa itu adalah menyentuh kalbu yang membanggakan diri. Allah tidak kenal, Allah tidak berkenan, dan
ungkapan ini tidaklah layak di hadapan Allah. Karena itu dikatakan bahwa untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Bapa, ini adalah ranah ilahi, bukan ranahku, bukan wilayahku. Ini adalah ranah Bapa. Jadi untuk duduk di sebelah kanan atau kiri Allah itu tergantung pada kalbu dan juga tergantung kepada Allah itu bagaimana. Dikatakan memang kamu ini meminum cawanku, ya, yang aku pakai. Artinya apa? Artinya mereka ini mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Penderitaan, ya, penganiayaan, pembulian, dan lain sebagainya mengalami. Karena meminum cawanku itu menunjuk kepada penderitaan itu sendiri. Nah, syarat untuk mencapai penderitaan itu tidaklah semudah orang membalikkan telapak tangan. Tetapi di dalam istilah Jawa perlu laku yang dilakukan oleh orang percaya. Apa lakunya? Menyangkal diri. Ini adalah merupakan tahapan pertama sebelum seseorang itu masuk di dalam ranah salib dan mengikut Kristus. Mengapa? Menyangkal diri sebagai sasaran pertama yang harus dilakukan. Karena menyangkal diri ini adalah terkait dengan memberantas segala dosa, kesalahan, kepungahan, kejahatan yang ada di dalam kalbu ini. Nah, ini sama dengan Filokalia yang menegaskan bahwa ketika kita masuk di dalam kalbu yang terdalam, yang terdapat apa? Terdapat adalah hutan belantara yang gelap gulita dan di situ ada raksasa. Artinya apa? Artinya raksasa ini adalah menunjuk kepada nafsu-nafsu setania, nafsu-nafsu daging, nafsu-nafsu angkara murka yang ada di dalam kalbu ini. Nah, ini perlu diberantas, ini perlu dihancurkan. Ini perlu diluluh lantakkan di dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar kita ini dapat bersih. Bersihnya kalbu dan bersihnya nos akan menjadikan orang ini tidak takut untuk mengatakan ya, 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 tidak, ya, tidak. Kebenaran perlu diungkapkan di dalam kalbu yang terdalam. Sehingga dengan demikian, dengan adanya ketulusan, kebersihan di dalam kalbu dan nos manusia, maka manusia itu bisa masuk di dalam ranah salib. Karena apa? Salib itu identik dengan penderitaan, identik dengan penganiayaan, identik dengan dibulinya kita. Nah, kita ini dikatakan sebagai bak tong sampah. Salah akan lebih disalahkan, benar aja disalahkan. Ini adalah kehidupan orang Kristen. Nah, karena itulah dikatakan apa yang ada di dalam Matius. Di atas batu karang ini aku akan berikan jemaatku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Nah, ketika kita dicangkok di dalam gereja, menjadi tubuh mistika Kristus, kita ini sudah caperan dengan iblis. Tidak pernah berhenti iblis di dalam menyerang kita dan menyeret kita untuk jauh dari Allah. Nah, kalau kita sudah melampaui dan mengalahkan dan dapat menyangkal diri, ketika kita dibully, kita tidak membalas membuli. Kita dijahati, kita tidak membalas menjahatin. Kalau kita ini difitnah, kita tidak membalas difitnah. Yang artinya
bahwa kalau kita benar, tidak usah membela diri. Karena kebenaran adalah kebenaran. Makanya ada istilah Jawa, trahing kusumo rembesing madu. Dimanapun kalau kebenaran ditanam dimanapun, itu tetap kebenaran. Nah, inilah yang menjadi acuan Kristus di dalam mendidik kalbu kita. Nah, kalau kita seperti ini, ya, bisa mengalahkan nafsu kita, memikul salib dimanapun kita, akan membawa aura ilahi di dalam kalbu kita, di dalam wajah kita, di dalam langkah kita, di dalam kata-kata kita. Sehingga kemanapun kita pergi, bak gula yang dikerubungi dengan semut, orang pada senang, orang merasa terberkati, orang merasa tercerahi. Bak kita berjalan di dalam keterangan yang menggalau segala kegelapan yang ada di sekitar kita. Jalan-jalan kita akan dituntun, saudara. Pikiran kita akan dituntun. Kata-kata kita akan menjadi berkat bagi orang yang ada di dalam kebutuhan. Sehingga dengan demikian, kita ini layak dikatakan sebagai pangeran, anak-anak Allah, gambar Allah, terang dunia. Nah, inilah dikatakan sebagai pengikut Kristus. Nah, makanya kalau dikatakan dalam Matius tadi bahwa pemerintah dunia itu memerintah dengan tangan besi, tetapi Allah itu tidak. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Artinya bahwa pemerintahan Allah adalah pemerintahan yang melayani, pemerintahan yang menjadi budak, yang menjadi dulus, yang melayani setiap apa yang diperlukan oleh orang-orang. Nah, ini adalah bentuk kerendahan hatian. Makanya dikatakan barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang selalu membela diri akan direndahkan. Kebenaran tetap kebenaran, saudara. Mutiara tetap mutiara. Emas tetap emas. Kita dianiaya, kita dibully, kita difitnah. Emas tetap emas. Kebenaran akan muncul di dalam kehidupan kita, dan orang lain akan dapat melihat apa yang kita lakukan. Karena itulah Paulus di dalam 1 Korintus 9 tadi menegaskan bahwa apakah aku tidak berhak untuk menerima hakku sebagai rasul, mengajar, membimbing, dan juga menuntun orang di dalam kebenaran, seperti halnya rasul-rasul yang lain. Aku bekerja sendiri, melayani sendiri, dengan finansialku sendiri. Nah, tujuan daripada Paulus ini adalah untuk menyadarkan mereka bahwa hidup di dalam Kristus, apalagi dikatakan sebagai gereja, itu tidak bisa hidup sendiri, mengabaikan orang lain, tetapi harus merefleksikan kehidupan Allah di dalam gereja. Nah, di dalam Allah itu yang bersifat Trinitarian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu hipostasis yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena Bapa tinggal di dalam Anak, Roh tinggal di dalam Anak, Bapa tinggal dalam Roh, Anak tinggal di dalam Roh, Roh tinggal di dalam Anak, Bapa tinggal di dalam Anak, di dalam kasih melalui Roh Kudusnya. Sehingga dengan demikian, kalau kita dikatakan sebagai gambar Allah atau gereja, kita tahu bahwa di dalam gereja itu ada berbagai-bagai hipostasis atau pribadi-pribadi yang mempunyai keunikannya sendiri. Tetapi mereka tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena mereka adalah satu esensi di dalam kemanusiaan pertama. Yang kedua, sentralitas mereka itu ada di dalam sekitar cawan yang menunjuk pada kekatolikan yang ada itu. Sehingga dengan demikian, kalau kita ini merasa bahwa sebagai gereja harusnya sadar bahwa Paulus perlu dirangkul, Paulus
perhatikan, Paulus perlu dibantu di dalam menyiarkan dan syiar tentang kebenaran Allah kepada jagat ini. Nah, Paulus memberi penekanan seperti ini supaya mereka tahu sebagai gereja, sebagai manusia, sebagai gambar Allah. Sehingga dengan demikian perjuangan kita adalah perjuangan dalam kesatuan, dalam keharmonisan untuk menegakkan kebenaran di jagat ini. Karena kebenaran ini perlu diungkapkan supaya jagat ini ada kedamaian, supaya jagat ini lurus, supaya jagat ini benar seperti apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupan manusia secara utuh. Dengan demikian kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang memantulkan Allah, yang merefleksikan Allah. Dan Paulus serta Yesus memberitahu pada orang-orang perlu adanya kerendahan hatian dan kasih di dalam kehidupan keseharian. Karena itu adalah merupakan suatu kunci kita dapat hidup berkenan di hadapan Allah dan mencapai kebahagiaan bersama-sama dengan Kristus ketika roh meninggalkan tubuh. Karena itulah saudara, tetaplah teguh di dalam kasih, keharmonisan, dan kedamaian supaya Allah senantiasa ada di dalam kehidupan kita dan kita tidak takut apapun kecuali berbuat dosa, kecuali jahat. Tetapi kematian bukan menjadi momok, tetapi menjadi jendela kita hidup berbahagia bersama-sama Kristus di Firdaus. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.